Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah taala, menjelaskan matan Kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Kita sampai pada perkataan penulis matan wa qalihi, yaitu menukil firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian berbuat kesyirikan kepadanya sama sekali. La tusyriku utrukus syirka. La tusyriku, janganlah kalian berbuat kesyirikan, maknanya adalah utrukus syirka. Tinggalkanlah kesyirikan. Wa huwa taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Syirik itu adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi syirik yang paling umum, ya. Taswiyatu ghairillahi billah fi ma huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan hal-hal yang merupakan kekhususan Allah? Apa yang dimaksud dengan khasaisullah? Yang dimaksud di sini adalah rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Karena disimpulkan dari dalil-dalil hal-hal yang merupakan kekhususan Allah itu terangkum dalam 3 hal tersebut: rububiyah, uluhiyah dan al-asma wa sifat. Jadi tidak boleh menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ketiga hal yang merupakan kekhususan Allah tersebut. Sehingga ketika misalkan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahman, maka tidak boleh kemudian makhluk diberi nama Ar-Rahman, karena itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengetahui bahwa sifat Allah adalah yakni zat yang memiliki ilmu yang sempurna, zat yang maha mengetahui, Al-Alim, zat yang maha mengetahui, maka tidak boleh kita meyakini bahwa ada manusia yang bisa mengetahui perkara ghaib, karena itu adalah merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengetahui bahwa ibadah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh bagi kita untuk kemudian mengarahkan ibadah kepada selain Allah, karena itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta, memelihara alam semesta, memberikan rizki, yang memberikan maslahat dan madarat, maka tidak boleh bagi kita untuk meyakini ada manusia atau benda apapun itu yang bisa melakukan hal-hal tersebut, karena kita tahu bahwa itu adalah perbuatan yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dimaksud dengan kekhususan Allah, yaitu rububiyah, uluhiyah dan al-asma wa sifat, sehingga tidak boleh kita menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal tersebut. Kecuali nanti kalau itu bukan merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian nama Allah itu bisa dinisbatkan juga, diberikan juga kepada manusia. Misalkan nama Aziz. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Aziz, tetapi nanti kita akan bisa menelaah dalil ada yakni dinisbatkan Aziz kepada manusia. Jadi itu menunjukkan bahwa bolehnya nama tersebut dinisbatkan kepada manusia juga. Tapi kalau sifat yang dikandung dari nama Al-Aziz, yaitu Maha Perkasa, memiliki izzah yang sempurna, tentunya itu adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Demikian pula sebaliknya juga menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau ini kan menyamakan selain Allah dengan Allah. Sebaliknya, menyamakan Allah dengan makhluk, menyamakan Allah dengan selain Allah dalam hal-hal yang itu merupakan kekhususan makhluk. Makhluk juga punya kekhususan, yaitu sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang jelek dan penuh keterbatasan, penuh kelemahan. Ya, manusia diciptakan dalam keadaan lemah dan melakukan kesalahan, sering melakukan kesalahan. Manusia ngantuk dan juga tidur, sering ngantuk dan juga banyak tidur gitu ya.
Maka ini sifatnya makhluk. Sehingga ini kita katakan kekhususannya makhluk. Yaitu sifat-sifat yang penuh keterbatasan ini dan kelemahan ini. Maka sama dalam hal-hal itu tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluk dalam hal-hal yang itu merupakan sifatnya makhluk, karena itu sifat yang penuh keterbatasan dan kelemahan. Syai'an nakirah fi siyaqin nahyi fata'ummu syirka kabirahu wa saghirahu. Syai'an dalam firman Allah wala tusyriku bihi syai'an. Syai'an di situ adalah ism nakirah, ada ma'rifah dan ada nakirah. Dan nakirah dalam konteks pelarangan, di sini konteksnya kalimatnya itu melarang, wala tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian berbuat kesyirikan kepada Allah sama sekali. Ketika kata nakirah, ism nakirah itu disebutkan dalam konteks larangan, maka dia bermakna umum, fata'ummu syirka. Sehingga itu mengapa di sini kemudian Syekh Al-Fauzan hafizallah berkata, kata syai'an ini mencakup seluruh bentuk syirik, baik syirik akbar ataupun syirik asghar. Jadi larangan syirik asghar itu juga masuk dalam ayat ini. Ini termasuk juga syirik akbar dan syirik asghar termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala tusyriku bihi syai'an. Al-makna al-ijmali lil ayah, makna umum dari ayat ini, ya'murullahu subhanahu ibadahu bi ibadatihi wahdahu la syarikalah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para hambanya untuk beribadah hanya kepada Allah saja, tidak boleh ada sekutu kepada Allah. Wa yanhahum 'anil syirki, dan Allah melarang mereka dari kesyirikan. Wa lam yakhussa naw'an min anwa'il ibadah, dan Allah tidak mengkhususkan bentuk ibadah tertentu. La du'aan wala salatan wala ghairahuma. Ya, tidak disebutkan doa, tidak disebutkan salat, tidak disebutkan juga bentuk-bentuk ibadah selain keduanya. Liya'ummal amru jami'an wa'il ibadah, supaya perintah tersebut itu mencakup keseluruhan bentuk ibadah. Walam yukhussa naw'an min anwa'i syirik, dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak mengkhususkan salah satu bentuk dari kesyirikan saja. Liya'umman nahyu jami'a anwa'i syirki, supaya larangan tersebut itu mencakup keseluruhan bentuk dan jenis dari syirik. Jadi di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullah, tidak disebutkan ibadah tertentu. Cukup wa'budullah, beribadahlah kepada Allah. Berarti mencakup seluruh ibadah. Wala tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian berbuat kesyirikan kepada Allah sama sekali. Tidak disebut kesyirikan apa yang dimaksud, maka ini mencakup keseluruhan kesyirikan, ya, keseluruhan dari kesyirikan. Munasabatul ayah lil bab, hubungan ayat dengan bab ini. Mengapa ayat ini ditaruh oleh penulis matan di dalam bab ini? Annaha ibtada'at bil amri bit tauhid wan nahyi 'anil syirik. Karena ayat ini itu diawali dengan perintah untuk bertauhid dan larangan untuk berbuat syirik. Fa fiha tafsirut tauhid bi annahu ibadatullahi wahdahu wa tarkus syirik. Maka di dalam ayat ini itu terdapat kandungan tafsir dari tauhid. Makna dari tauhid. Apa makna dari tauhid? Yaitu ibadatullahi wahdahu wa tarkus syirik. Beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan syirik. Jadi meninggalkan syirik itu termasuk, yakni sudah masuk makna dari tauhid. Karena itu adalah lawan dari tauhid, sehingga udah otomatis kalau diperintahkan untuk bertauhid, maka itu otomatis merupakan larangan untuk berbuat syirik. Sebagaimana kaidah usul, al-amru bisyai' nahyun an diddih. Ya, perintah untuk melakukan sesuatu itu adalah larangan untuk berbuat sesuatu yang merupakan lawannya, sebaliknya. Jadi otomatis cukup dengan kita membawakan dalil memerintahkan sesuatu, itu sudah menjadi dalil untuk larangan terhadap lawan dari sesuatu tersebut. Baik. Ma yustafadu minal ayah. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, yang pertama adalah wujubu ifradillahi bil ibadah, wajibnya untuk mengesahkan Allah dalam ibadah, yaitu mengarahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah amara bidzalika awalan fahuwa akadul wajibat. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal ini pertama kali, sehingga itu adalah kewajiban yang paling ditekankan. Ya, kewajiban yang paling penting dalam syariat, kewajiban yang paling besar dalam syariat itu adalah
kewajiban untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tahrimus syirk, yaitu pengharaman dari syirik. Kita mendapatkan kesimpulan bahwa syirik itu haram diambil dari ayat ini. Li'anna Allah naha anhu, karena Allah itu melarang kesyirikan tersebut, fahuwa asyaddul muharraman. Dan ini disebut pertama kali sehingga ini adalah keharaman yang paling besar. Kemudian yang ketiga, al-faidah tsalitsah, anna ijtinaba syirki syartun fi sihhatil ibadah. Yaitu meninggalkan kesyirikan itu adalah syarat sahnya ibadah. Ini syarat sah dari ibadah seluruhnya. Sehingga kalau kita membaca misalkan kitab-kitab fikih, kemudian dibahas syarat-syarat sah salat, syarat-syarat sah zakat, syarat-syarat sah puasa, dan seterusnya, maka itu berarti syarat sah yang spesifik terhadap ibadah tersebut. Tapi ada syarat sah yang itu mencakup keseluruhan ibadah. Itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya lebih bagus lagi kalau itu disebutkan walaupun di kitab fikih. Ya, supaya orang akan selalu ingat, supaya orang akan selalu mengetahui pentingnya tauhid. Disebutkan di banyak, setiap ibadah menyebutkan syarat sah, pasti disebut syarat sah pertama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, betul? Itu syarat sah dari seluruh ibadah. Sehingga harusnya disebutkan di seluruh pembahasan syarat sah dari setiap ibadah. Nah, kalau seandainya kitab fikih itu memulai praktek itu, maka itu bagus sekali untuk mengingatkan kaum muslimin pentingnya tauhid. Karena banyak yang menyibukkan diri dengan fikih, kemudian lupa dengan akidah, lupa dengan tauhid, sehingga kemudian terjerumus ke dalam pemikiran bahwa yakni asalkan kita rajin ibadah, semangat ibadah, inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal secara akidah dia melakukan berbagai bentuk kesyirikan. Auzubillahi min dzalik. Baik. Kemudian ya di sini disebutkan lanjutannya adalah li'annallaha qarana al-amra bil ibadah bin nahyi anis syirik. Karena Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan perintah untuk beribadah itu dengan larangan dari berbuat syirik. Jadi ini adalah satu paket. Sehingga diambil kesimpulannya adalah ibadah yang diperintahkan di bagian wa'budullah, ibadah tersebut itu baru sah kalau lanjutannya itu dilakukan juga. Wala tusyriku bihi syai'a. Kemudian yang keempat, faidah rabi'ah, anna syirka haramun qaliluhu wa katsiruhu. Kesyirikan itu haram baik sedikit ataupun banyak. Baik yang asghar ataupun yang akbar. Baik satu kali atau berkali-kali. Satu kali mengerjakan kesyirikan itu adalah cukup untuk kita katakan itu adalah mara bahaya yang besar. Syirik asghar saja adalah dosa besar, apalagi syirik akbar, ya. Lebih bahaya lagi. Kabiruhu wa saghiruhu. Qaliluhu wa katsiruhu, kabiruhu wa saghiruhu. Jadi baik sedikit atau banyak, baik akbar ataupun asghar, sama-sama haram, dan bahkan yang akbar itu lebih parah keharamannya, lebih besar keharamannya daripada yang asghar. Li'anna kalimata syai'an nakirah fi siyaqin nahyi. Karena kalimat atau kata syai'an itu adalah nakirah dalam konteks pelarangan, fata ummu kulla dzalika, sehingga itu mencakup keseluruhan dari kesyirikan, baik yang sedikit ataupun banyak, baik yang asghar ataupun yang akbar. Kemudian faedah yang kelima adalah annahu la yajuzu ayusyrika ma'allahi ahadun fi ibadatihi. Tidak boleh untuk seseorang itu berbuat kesyirikan dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengarahkan ibadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Ini saja dilarang, apalagi kalau dia cuma mengarahkan ibadahnya kepada selain Allah, lebih lagi, ya. La malakun wala nabiyyun wala salihun minal awliya wala sanamun li'anna kalimata syai'an ammah. Jadi tidak boleh mengarahkan ibadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah, baik yang selain Allah itu berupa malaikat atau nabi atau orang soleh dari kalangan wali Allah, dan baik itu adalah berhala, ya, ini tidak boleh semua, karena kata syai'an itu adalah nakirah yang dia itu umum, bermakna umum.
Taib. Jadi ini adalah yakni faedah dari ayat ini ya. Dia menjelaskan wajibnya tauhid dan haramnya kesyirikan. Tapi mungkin faedah yang tidak zahir mungkin ya, selain nakirah itu bermakna umum karena itu harus belajar kaidah usul. Tapi faedah yang tidak zahir di sini, tapi itu adalah faedah yang benar yang kita ambil kandungannya dari ayat ini adalah yang tadi, yaitu kesyirikan itu menjauhi kesyirikan itu adalah syarat sahnya ibadah, syarat sah dari seluruh ibadah. Menjauhi kesyirikan, yakni mentauhidkan Allah dengan benar. Yang itu sudah mencakup menjauhi seluruh bentuk kesyirikan, itu adalah syarat sah. Syirik akbar ya dalam masalah ini, syarat sah dari seluruh ibadah. Kalau syirik asghar itu cuma terkait dengan ibadah yang dijangkiti syirik asghar saja. Jadi kalau syirik akbar, seseorang ketika mengerjakan syirik akbar, maka seluruh ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia bertaubat. Tapi kalau dia kemudian mengerjakan syirik asghar di salah satu ibadah tertentu, maka ibadah itu saja yang tidak diterima oleh Allah. Tapi ibadah yang lain yang tidak dijangkiti oleh syirik asghar, semoga diterima. Ya, jadi itulah bedanya syirik asghar dengan syirik akbar. Tentunya syirik akbar lebih berbahaya. Nanti insya Allah kita bahas lebih lanjut lagi tentang syirik akbar dan syirik asghar di pembahasan berikutnya insyaallah taala. Wa qalihi qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a, al-ayat. Di sini penulis matan kemudian menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jadi di situ rentetannya, poin-poinnya banyak ya. Jadi enggak cuma satu ayat ini, tapi mencakup 3 ayat kalau tidak salah ya. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati haramallahu illa bil haqq dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun wa la taqrabu mal al-yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa awful kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdillahi awfu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Jadi ada 3 ayat yang sama-sama diakhiri dengan dzalikum wasaqum bihi. Inilah yang Allah wasiatkan kepada kalian la'allakum, agar kalian itu, nanti 3 ayat tersebut beda-beda. Yang pertama adalah la'allakum ta'qilun, agar kalian itu berakal, berpikir. Kemudian yang kedua la'allakum tadhakkarun, agar kalian itu ingat. Kemudian yang ketiga adalah la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Jadi ini adalah wasiat-wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di 3 ayat tersebut. Oleh penulis tidak disebutkan secara lengkap keseluruhannya. Itu mengapa kemudian penulis matan menyebutkan di sini al-ayat. yakni akmilul ayat, lengkapilah ayatnya. Yaitu 3 ayat tersebut. Al-ayat di sini dibaca mansub, al-ayati ini jamak ya. Zakar salim, muannas salim atau taksir? Muannas salim. Al-ayati. Jadi seolah mengatakan akmilul ayat. Yaitu lengkapilah ayat-ayatnya. Itu 3 ayat tadi. Ta'alau halummu akbilu. Ta'alau di sini yakni halummu akbilu. Marilah. Atlu ya. Aqsusu alaikum wa ukhbirukum. Ini mungkin aqussu mungkin ya. Aqussu alaikum wa ukhbirukum. Atau iya aqussu. Aqussu alaikum wa ukhbirukum. Harrama al-haram al-mamnu minhu. Harrama yakni haram itu maknanya adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Wa huma yu'aqabu fa'iluhu wa yuthabu tarikuhu. Sesuatu yang pelakunya akan
azab, dihukum, dan orang yang meninggalkannya akan diberikan pahala. Itu definisi haram ya, secara athar, secara konsekuensi. Mendefinisikan haram dari konsekuensinya. Itu konsekuensinya apa? Pelakunya diberikan azab, orang yang meninggalkannya diberikan pahala. Tapi bisa jadi haram itu didefinisikan sesuai dengan hakikatnya itu sendiri, yaitu ma talaba asy-syar'u tarkahu talaban jaziman, yaitu apa-apa yang sesuatu yang dituntut oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang mengikat. Kalau tidak mengikat nanti makruh. Apa-apa yang dituntut untuk kita meninggalkannya dengan tuntutan yang mengikat, sehingga itu makna dari haram. Kalau tidak mengikat maka nanti jadi makruh. Kalau kita ubah misalkan ma talaba syar'u fi'lahu talaban jaziman, sesuatu yang dituntut oleh syariat untuk kita kerjakan dengan tuntutan yang mengikat, ini apa jadinya? Wajib. Ma talaba syar'u fi'lahu talaban ghairu jazim. Apa-apa yang dituntut oleh syariat dengan tuntutan yang tidak mengikat, ini jadi apa nanti? Mandub atau sunnah. Taib. Jadi itu definisi haram sesuai dengan hakikatnya, yaitu yakni didefinisikan berdasarkan hakikatnya, itu tuntutan dari syariat untuk meninggalkan sesuatu dengan tuntutan yang mengikat. Adapun di sini yang disebutkan oleh penulis syarah, yaitu ini adalah definisi sesuai dengan konsekuensinya, atharnya. Al-ayat ay ila akhiril ayat ats-tsalath min suratil an'am. Yani al-ayat di sini sampai akhir dari ayat yang ketiga di surah Al-An'am. Ayat ketiga dari ayat barusan ya, bukan ayat ketiga ayat nomor 3 di surah Al-An'am, tidak. Tapi ayat 151 ini ayat pertama, sehingga ayat ketiga adalah 153 gitu ya, dari surah Al-An'am. Min qaulihi qul ta'alau, yaitu dari firman Allah Subhanahu wa taala qul ta'alau di ayat 151, ila qaulihi fi khitamil ayah ats-tsalitsah, hingga akhir dari firman Allah Subhanahu wa taala di akhir dari ayat yang ketiga, yaitu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun di ayat 153. Ini yang dimaksud oleh penulis, 3 rangkaian ayat tersebut itu menyebutkan tentang wasiat-wasiat Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna umum dari ayat ini adalah ya'murullahu nabiyahu ay yaqula li haula'il musyrikin alladzina 'abadu ghairallah. Allah memerintahkan nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk berkata kepada orang-orang musyrik, alladzina 'abadu ghairallah, yang mereka itu beribadah kepada selain Allah. Wa harramu ma razaqahumullah, dan mereka itu mengharamkan apa-apa yang Allah rizkikan kepada mereka. Anak malah dibunuh. Itu kan rizki dari Allah. Malah mereka membunuhnya. Wa qatalu auladahum taqarruban lil asnam. Mereka membunuh anak-anak mereka untuk mendekatkan diri kepada berhala. Fa'alu dzalika bi ara'ihim wastaswili syaitani lahum. Jadi mereka itu melakukan ini semua karena pemikiran mereka, karena yakni dorongan dari syaitan kepada mereka. Halummu aqussu alaikum ma harrama khaliqukum wa malikukum tahriman haqqan la takharrusan wa dhannan. Maka Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk berkata kepada mereka, marilah sini, saya sebutkan kepada kalian apa-apa yang diharamkan oleh pencipta kalian, oleh penguasa kalian. Yang ini adalah keharaman, suatu yang benar-benar haram, yang memang haram dari Allah Subhanahu wa taala. La takharrusan wa dhannan, tidak hanya sekedar praduga atau prasangka saja. Bal biwahyin minhu, akan tapi ini adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amrin min indihi, berdasarkan perintah dari Allah. Wa dzalika fima wassaqum bihi fi hadhil wasaya al-'ashr. Dan ini tercakup dalam apa yang Allah wasiatkan di dalam wasiat yang 10 ini. Allati hiya, di mana 10 wasiat tersebut adalah, awalan yang pertama adalah wassaqum alla tusyriku bi syai'a. Qul ta'alu
Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Qul ta'alau. Sebelum ana lupa. Qul ta'alau. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkata kepada orang-orang musyrik ya, tentang 10 hal ini, 10 wasiat ini. Ini dalil bahwa kita boleh untuk berdebat dengan orang-orang kafir dan musyrik. Kalau dengan mereka boleh, maka tentunya dengan ahlul bidah juga boleh. Ya. Sesuai dengan kaidah usul mafhum muwafaqah. Intinya adalah ini bolehnya untuk melakukan debat, tetapi tentunya harus memperhatikan hal-hal yang disebutkan oleh para ulama, syarat-syarat supaya debat tersebut adalah debat yang baik sesuai dengan syariat. Yaitu yakni tidak boleh kemudian ada kalimat-kalimat yang kotor, kemudian fokus membahas dalil, fokus membahas ilmu, dan seterusnya. Itu banyak disebutkan oleh para ulama. Jadi ini adalah di antara dalil bolehnya untuk yakni mendebati mereka atau berbicara dengan mereka. Tapi tentunya tadi kita sebutkan, kita harus memperhatikan kaidah-kaidah ya. Kalau debatnya itu tidak bermanfaat, maka sebaiknya dihindari. Baik. Yang pertama adalah wasaqum alla tusyriku bihi syai'a. Wasiat yang pertama adalah Allah mewasiatkan kepada kita semua agar kita tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Wa hadza nahyun 'anis syirki umuman. Dan ini adalah larangan dari kesyirikan secara umum. Seluruh bentuk kesyirikan itu dilarang. Fasamila kullu musyrik fasamila kullu musyrakin bihi min awa'il ma'budat min dunillah. Jadi mencakup seluruh yang sesuatu itu disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Samila kullu musyrakin bihi min anwa'il ma'budat min dunillah. Mencakup seluruh apa-apa yang diarahkan ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu musyrakin fihi min anwa'il ibadah, dan juga termasuk sesuatu yang itu dijadikan sebagai kesyirikan dari berbagai macam bentuk ibadah. Jadi tidak hanya yakni sesuatu tersebut diarahkan, ibadah tersebut diarahkan kepada siapa, tapi juga jenis-jenis ibadahnya. Jadi ketika seseorang berbuat kesyirikan berarti apa? Mengarahkan ibadah kepada selain Allah. Jadi di sini ada dua keumuman. Mengarahkan ibadah, yakni seluruh bentuk ibadah, kepada selain Allah, yakni kepada seluruh selain Allah. Apapun itu bentuknya, apapun itu jenis ibadahnya, kalau itu dilakukan maka ini adalah kesyirikan. Ya, jadi di sini ada dua keumuman. Tsaniyan, wasiat yang kedua, wasakum antuhsinu bil walidaini ihsanan. Allah mewasiatkan kepada kalian agar kalian itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Bibirrihima wa hifdzihima wa siyanatihima wa ta'atihima fi ghairi ma'siyatillah wa tarki taraffu 'alaihima. Yaitu dengan berbuat baik kepada mereka, berbakti kepada mereka, menjaga mereka, merawat mereka, melindungi mereka, mentaati mereka dalam perkara yang bukan merupakan kemaksiatan kepada Allah, dan meninggalkan yakni perbuatan meninggi terhadap mereka. Perbuatan meninggi baik dengan sikap, baik dengan lisan. Ya, meninggi dengan sikap yakni kita meninggi, tidak mau taat, tidak mau mengikuti perkataan orang tua dalam perkara yang ma'ruf, menyombongkan diri di depan mereka. Ini tarafu dengan sikap. Tarafu dengan lisan, yakni ketika seseorang itu meninggikan nadanya, atau bahkan sekedar meninggikan nada, walaupun itu kata-kata yang baik, tapi meninggikan nada, maka itu tidak boleh, apalagi kalau kata-katanya buruk. Jadi dua hal ini sama-sama tidak boleh. Mengucapkan kata-kata yang buruk tapi dengan nada yang halus, nggak usah dicontohkan ya. Nah, misalkan nadanya halus tapi kata-katanya mengumpat,
nggak boleh. Atau kata-katanya baik tapi sambil bentak, kan nggak boleh juga, betul tidak? Tapi tentunya yang banyak terjadi adalah menggabungkan keduanya, yaitu kata-kata yang kotor dengan nada yang tinggi. Ini lebih-lebih lagi kan berarti tidak bolehnya. Taib. Wasiat yang ketiga, tsalitsan, wasakum alla taqtulu auladakum min imlaq. Allah mewasiatkan kepada kalian agar kalian itu tidak membunuh anak-anak kalian karena kemiskinan, karena takut miskin. Ya, jadi ini dilarang. Aila ta'idu banatikum. Jangan kubur anak-anak perempuan kalian. Wala taqtulu abna'akum khasyatal faqr. Dan jangan membunuh anak-anak laki-laki kalian karena khawatir kemiskinan. Fa inni razikukum wa razikuhum. Karena sungguhnya aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, adalah zat yang memberikan kalian rizki dan memberikan mereka rizki. Falastum tarzukunahum. Jadi kalian itu tidak memberikan rizki kepada mereka, bukan kalian yang memberikan rizki kepada mereka. Falastum tarzukunahum. Bal wala tarzukuna anfusakum. Bahkan kalian juga tidak memberikan rizki kepada diri kalian sendiri. Yang memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Jadi membunuh anak dengan alasan karena takut miskin ini tidak dibolehkan sama sekali, dilarang oleh syariat. Taib. Kemudian rabi'an, wasiat yang keempat, wasakum alla taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, ay al-ma'asi adh-dhahira wal khafiyah. Allah mewasiatkan kepada kalian agar kalian tidak melakukan fawahish, hal-hal yang keji, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Ya, ini apa yang dimaksud fawahish? Kemaksiatan, baik yang zahir ataupun yang tersembunyi. Tersembunyi, yaitu maksudnya dilakukan tidak di hadapan orang lain. Maksiatan yang zahir, kemaksiatan yang dilakukan di depan orang. Ya, maka ini adalah wasiat yang keempat. Yang kelima, wasakum alla taqtulun nafsal lati haramallahu qatlaha. Allah mewasiatkan kepada kalian agar kalian itu tidak membunuh nyawa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Wa hiya nafsu al-mu'minatu al-mu'ahidatu illa bil haqq. Yaitu nyawa jiwa yang mukmin dan yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin walaupun bukan mukmin, walaupun orang kafir. Illa bil haqq, kecuali kalau itu dibunuh dengan hak. Misalkan lewat kisos, misalkan. Alladzi yubihu qatlaha min kisos au zina ba'da ihsan au riddatin ba'da Islam. Contohnya yang hak adalah misalkan ketika pembunuhan tersebut dibolehkan karena itu kisos, atau itu adalah zina, yakni untuk kasus zina muhsan, dan kalau itu riddah, murtad dari Islam setelah dia memeluk agama Islam sebelumnya. Taib. Di sini di wasiat kelima disebutkan larangan untuk membunuh orang. Di wasiat yang ketiga larangan untuk membunuh anak. Mengapa disebutkan berbeda? Padahal seharusnya kalau wasiat yang kelima itu kan lebih umum. Wasiat kelima lebih umum. Mengapa harus disebutkan tadi wasiat yang ketiga, larangan membunuh anak? Ya, ini jawabannya adalah ini adalah untuk penekanan. Ya, jawabannya adalah untuk penekanan. Ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan, yakni disebutkannya kasus khusus walaupun kasus umum sudah disebutkan. Manusia itu sangat membutuhkan hal tersebut. Perlu disebutkan kasus-kasus khusus walaupun kasus umumnya sudah disampaikan. Banyak di dalam dalil demikian, contohnya yang seperti ini. Membunuh nyawa itu sudah disebutkan, kita sudah tahu hukumnya, tapi membunuh anak, nah karena takut miskin, ini kan bentuk khusus kan, berarti itu perlu disebutkan supaya apa? Supaya orang semakin paham dan supaya orang semakin sadar bahwa oh iya, ini bagian dari kasus, ini bagian dari keumuman itu.
Kasus ini bagian dari keumuman itu. Ya, jadi banyak sekali kita membutuhkan hal-hal tersebut, ya, yaitu disebutkannya kasus khusus walaupun, atau disebutkannya sesuatu yang khusus walaupun sesuatu yang umum sudah disebutkan. Jadi ini banyak contohnya. Taib. Misalkan di sini banyak di ayat-ayat yang lain, ya, la taqrabul fawahish, ini sudah mencakup seluruh kemaksiatan. Termasuk kesyirikan, betul tidak? Termasuk kesyirikan. Tetapi kita lihat banyak sekali dalil-dalil yang melarang dari kesyirikan. Kemudian dalil-dalil yang mengkhususkan, menyebutkan secara khusus keharaman tertentu. Ya. La taqrabuz zina misalkan. Kemudian wa halallahu al-bai'a wa harrama riba misalkan. Padahal itu kan semuanya fawahish. Udah cukup harusnya. Tetapi kita lihat banyak ayat yang menyebutkan bentuk-bentuk keharaman secara khusus. Nah, ini contoh terkait sesuatu yang diharamkan. Nanti sesuatu yang diperintahkan juga banyak yang disebutkan secara khusus. Dan walaupun dalil yang umum sudah disebutkan. Taib. Jadi ini menunjukkan bahwa manusia itu butuh berkali-kali ditekankan. Ini termasuk juga ta'lim Qur'ani, metode mengajarnya Al-Qur'an, yaitu menyebutkan kasus-kasus khusus, menyebutkan contoh-contoh dari kasus-kasus dari sesuatu yang umum, menyebutkan contoh khusus dari sesuatu yang umum. Ya, ini termasuk metode mengajarnya yang disebutkan di Al-Quran dan di Al-Hadis. Taib. Banyak kalau kita mau bicara ini, tetapi kita lanjut dulu ya supaya lebih menyingkat waktu. Sadisan, wasiat yang keenam, wasakum alla taqrabu malal yatim wa huwa tiflul ladzi mata abuhu. Allah mewasiatkan kepada kalian agar kalian itu tidak mendekati harta anak yatim. Wa huwa tiflu alladzi mata abuhu, yaitu anak yang bapaknya itu meninggal. Yani ketika dia masih belum baligh, dia disebut anak yatim. Kalau sudah baligh maka tidak lagi disebut yatim. Nah, sudah dia bisa mandiri. Illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang terbaik. Tidak boleh mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Jadi kalau misalkan seseorang itu menjadi orang yang merawat anak yatim, dia tidak boleh merawat anak tersebut kecuali dengan cara yang paling baik. Jadi kalau misalkan ada harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya misalkan, maka itu harus dikeluarkan sesuai dengan cara yang terbaik. Contohnya misalkan nanti mau sekolah, disekolahkan di mana? Nah, itu harus sesuai dengan cara yang terbaik. Kalau misalkan jadi harus memperhatikan kemaslahatan dan sesuai dengan yakni derajat dari anak tersebut gitu ya, sesuai dengan harta yang ditinggalkan, sesuai dengan kehormatan keluarganya misalkan. Jadi milih sekolah yang lebih mahal misalkan, tapi tentunya walaupun misalkan sama-sama bagus, tapi ini lebih mahal, tapi ini sesuai dengan misalkan kemuliaan dari keluarga tersebut, nah itu tidak masalah. Walaupun ini lebih mahal gitu ya. Jadi ini harus dengan cara yang billati hiya ahsan. Jadi la taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan, itu adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan harta anak yatim. Dan kemudian para ulama menjadikan ini sebagai landasan untuk keseluruhan bentuk manajemen dari harta. Sehingga misalkan pemerintah misalkan mengurusi harta negara, maka harus dengan cara yang billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Bukan billati hiya hasan, tapi billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Yaitu harus mempertimbangkan maslahat dan madarat, dan mempertimbangkan itu hak atau tidak untuk
diarahkan ke sana, misalkan pengeluarannya dan seterusnya. Taib. Jadi ini termasuk di antara dalil yang dijadikan landasan utama dalam masalah tersebut. Illa billatihi ahsan min tasrifihi bima yahfazuhu. Yaitu dengan cara yang paling baik dalam mengelola harta tersebut, yaitu dengan mengeluarkan harta tersebut untuk sesuatu yang itu bisa menjaga anak yatim tersebut, merawat anak yatim tersebut. Wa nammihi lahu hatta tadfa'uhu ilaihi hina yablugha ashuddah. Dan harta tersebut dijaga, disimpan, dikelola dengan baik dengan cara yang paling baik tadi. Jadi istilahnya bukan dikelola dengan baik ya, tapi dikelola dengan cara yang terbaik. Billati hiya ahsan. Sampai anak tersebut mencapai usia yakni ar-rusyd wa zawalus safah ma'al bulu. Itu mencapai usia baligh dan dia sudah bisa memiliki kemampuan untuk mengelola harta. Di sini ada sifat rusyd. Sifat rusyd di sini maksudnya adalah dia mampu untuk mengelola harta. Jadi baligh dan sudah punya kemampuan untuk mengelola harta. Dan hilangnya sifat safah. Safah yaitu tidak bisa mengelola harta. Dalam masalah ini safah yakni tidak bisa mengelola harta. Dia tidak akan kemudian mengeluarkan hartanya tersebut seminggu habis semua tiba-tiba. Misalkan. Karena masih terlalu kecil misalkan untuk diserahkan hartanya itu kepada si anak yatim tersebut. Jadi ini maksudnya illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Jadi wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Janganlah mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik sampai dia mencapai usia baligh dan memiliki rusyad. Yaitu ketika sudah mencapai kondisi tersebut, nah hartanya dibalikkan. Itu maksud ayat. Bukan setelah mencapai kondisi tersebut boleh kita mengambil dengan zalim, bukan. Ya, tapi hartanya diserahkan kepada orang tersebut yang sudah baligh ini. Ya, ini harta dari orang tua antum dulu ya. Silahkan untuk dikelola sendiri gitu ya. Jadi ini adalah kewajiban diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Jangan kemudian langsung pura-pura lupa. Ya. Setelah usia baligh pura-pura lupa, betul tidak? Ya, ini kan biaya atas capeknya Anda selama ini. Ya, tidak boleh. Itu makan harta haram. Baik. Sabi'an, wasiat yang ketujuh, wa auful kaila wal mizana bil qist, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Yaitu penuhilah takaran, baik itu takaran volume ataupun takaran berat, atau secara fisika harus takaran massa, nggak perlu dibahas. Istilahnya yang benar harusnya massa. Wa'ful kaila wal mizana bil qist, jadi penuhilah takaran tersebut dengan adil, yaitu tidak boleh berbuat curang dalam menakar, tidak boleh berbuat curang dalam berdagang, tidak boleh berbuat curang dalam bisnis, tidak boleh berbuat curang dalam ketika kita punya kerjasama dengan orang lain. Ini dalil yang menjadi landasan dari itu semua. Wa'aful kaila wal mizana bil qist. Sehingga kalau misalkan ada orang ngechat kita, afwan akhi, kasih ayat ini. Ya, bercanda aja. Jadi banyak orang tidak memenuhi kerjasama misalkan, tapi cuma berlandaskan cuma kalimat afwan akhi, afwan gitu ya. Itu masih bagus kalau ngechat. Yang banyak terjadi adalah hilang begitu saja ya, tiba-tiba menguap begitu saja. Jadi semoga urusan-urusan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak memberikan, tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya. Ai aqimul adla fil akhdhi wal i'ta' hasab istita'atikum.
Yaitu tegakkanlah keadilan dalam memberi dan mengambil dan memberi, yakni menakar hasabastita'atikum, sesuai dengan kemampuan kalian. yakni kemampuan maksimal kalian, sesuai dengan kemampuan maksimal kalian. Bersikap profesional dalam bisnis sesuai kemampuan maksimal kita. Tentunya nanti bisa jadi ada kelemahan kita, ada uzur, betul tidak? Itu hal yang tidak disengaja, maka itu uzur. Tapi kalau kita masih mampu untuk memenuhi sesuai dengan termnya, sesuai dengan perjanjiannya, harus dipenuhi. Ya, tidak boleh afwan atau tidak boleh menguap begitu saja. Baik. Jadi ada hikmah di sini kemudian disebutkan. Kalau wasiat-wasiat yang lain tadi disebutkan tidak ada keterangan ini. Setelah wasiat terkait masalah harta, terkait masalah takaran, terkait masalah tidak boleh curang dalam berbisnis, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengikutinya dengan la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Sehingga ini menunjukkan bahwa berbuat adil, berbuat jujur dalam bisnis itu adalah kemampuan setiap orang. Kemampuan setiap orang. Jadi jangan sampai kemudian merasa, waduh ini gak kuat banget anak untuk, masa kita gak ngambil? Gak kuat banget masa. Ya. Itu adalah kalimat yang salah. Tidak sesuai dengan ayat ini. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Makanya para ulama mengatakan, ala kulli hal, seluruh kemaksiatan, kata para ulama, seluruh kemaksiatan itu kita sebenarnya mampu untuk meninggalkannya. Kan tinggal kita diam aja, tidak melakukan, betul tidak? Kalau melakukan ketaatan itu kan berarti kita harus melakukan sesuatu. Tapi kalau meninggalkan keharuman kan kita tinggal diam aja. Yang berat adalah kita melawan hawa nafsu kita, betul tidak? Melawan hawa nafsu. Tapi secara perbuatan apa yang kita lakukan? Diam aja untuk meninggalkan keharuman tersebut. Harusnya setiap orang mampu. Ya, jadi harusnya diam aja atau alihkan ke sesuatu yang lain. Ketika kepikiran mau berbuat maksiat, langsung alihkan, bukan alihkan ke kemaksiatan yang lain, bukan. Alihkan ke perbuatan yang mubah atau perbuatan yang merupakan ibadah, bahkan itu lebih bagus lagi. Ya, jadi ketika keingetan mau gosip, alihkan ke gosip orang lain, enggak? Ke baca koran. Ya, intinya perkara yang mubah. Intinya alihkan ke perkara yang mubah atau perkara yang bermanfaat atau bahkan perkara ibadah. Baik. Kemudian thaminan, wasiat yang ke-8, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Dan kalau kalian itu berkata, maka berkata adillah. Maka berbuat adillah. Walau kana dza qurba, walaupun itu adalah orang terdekat kita. Amara bil adl fil qaul 'alal qaribi wal ba'id ba'dal amri bil adl fil fi'l. Yani Allah memerintahkan untuk berbuat adil dalam perkataan, baik itu terhadap orang dekat ataupun orang jauh, setelah Allah memerintahkan untuk berbuat adil dalam perbuatan. Jadi di sini perintah untuk berkata yang hak, walaupun itu terkait dengan keluarga kita. Seperti kalau bersaksi misalkan, innaudzubillah min dzalik, misalkan ada keluarga kita yang melakukan kejahatan misalkan atau apa, kemudian kita diminta persaksiannya, maka nggak boleh melakukan persaksian palsu. Jadi katakan seadanya, sebenarnya, walaupun itu adalah orang terdekat kita sendiri. Ya, jadi ini juga banyak terjadi prakteknya banyak terjadi di masyarakat. Ya, sehingga ketika misalkan ada keluarga yang punya kasus, udah tangkap polisi, udah mau sidang, sebelum masuk ke persidangan, kirim sana, kirim sini, kirim sana, kirim sini, untuk melicinkan, untuk mengeluarkan itu supaya tidak, ini berbahaya. Jadi tidak boleh, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Tasian, wasiat yang ke-9, wa bi ahdillahi ay wasiyatihi allati wasaqum biha aufu ay inqadu lidzalika bi an tuti'uhu fima amara bihi wa naha anhu.
Taib. Jadi wa bi ahdillah di sini adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala yang Allah wasiatkan kepada kalian. Aufu, yakni penuhilah, tunduklah, taatilah, ya itu makna dari aufu. Inqadu lidzalik, tunduklah kepada hal tersebut, bi an tuti'uhu fi ma amara bihi wa naha anhu, yaitu dengan cara kalian itu taat kepada apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Wa ta'malu bi kitabihi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan kalian itu melaksanakan Al-Qur'an, kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ashiran, wasiat yang ke-10, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilina. Jadi di sini wa anna hadza sirati mustaqima, sirati, bahwa ini adalah jalanku, dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa yakni ini adalah kemuliaan, ini adalah memuliakan jalan tersebut. Itu karena itulah jalan yang hak. Sirati mustaqimah disifati dengan mustaqim. Itu jalan yang lurus. Fattabi'uhu, ikutilah jalan tersebut, wala tattabi'us subul. Janganlah mengikuti jalan-jalan. Disebut jamak di sini. Fatafarraqu bikum an sabili. Sehingga kalian itu akan nanti menjadi terpecah belah dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini yang dimaksud dengan sabil, jalan, ini sama dengan sirat, ya. Jadi sama. Fatafarraqu bikum an sabili. Di awal disebut sirat, di akhir disebut sabil. Ini bukan akhir ayat, masih ada lanjutan dari ayat ini. Cuma maksudnya adalah di awal kutipan ini, awal kutipan sirat, akhir kutipan sabil. Sehingga menunjukkan bahwa itu bisa disebut sirat atau bisa disebut sabil. Sabilullah, fi sabilillah misalkan, ya. Jadi sama. Ay allazi awsaitukum bihi fi hatainil ayatain min tarkil manhiyat wa 'adhamuha asy-syirk wa fi'lul wajibat wa 'adhamuha at-tauhid huwa siratul mustaqim. Jadi yang dimaksud dengan jalan yang lurus itu adalah dalam konteks ini apa-apa wasiat yang telah disebutkan di 2 ayat sebelumnya, yaitu meninggalkan keharaman, di mana keharaman terbesar adalah kesyirikan, dan mintarkil manhiyat wa 'adhamuha asyirku wa fi'lil wajibat. Jadi fi'il di sini harus majrur karena dia ataf dengan tark. Mintarkil manhiyat, meninggalkan apa-apa yang dilarang, dan hal yang dilarang yang terbesar adalah kesyirikan. Wa fi'lil wajibat, dan mengerjakan kewajiban. Wa 'adhamuha tauhid, dan kewajiban yang paling besar, yang paling agung adalah tauhid. Huwas siratul mustaqim. Nah, wasiat ini ketika ini dijalankan itulah as-siratul mustaqim. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. As-subul maknanya adalah al-bid'ah wasyubuhat. Subul yakni jalan-jalan yang dimaksud di sini adalah bid'ah dan syubhat, termasuk kekufuran dan kesyirikan, masuk semua di situ. Wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili, sehingga kalian nanti kalau mengikuti jalan-jalan tersebut akan terpecah belah, akan menyimpang dari jalan Allah. Tamilu wa tashattatu bikum an dinihi, itu kalian akan menjauh dan akan tercerai-berai dari agama Allah Subhanahu wa taala. Munasabatul ayah lil bab, kaitan ayat ini dengan bab ini adalah annallahu subhanahu dzakara fiha jumalan minal muharramat ibtada'aha bin nahyi anis syirk. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan di dalam ayat ini beberapa kalimat tentang keharaman-keharaman yang Allah mulai dengan pelarangan dari berbuat syirik. Wa nahyu anhu yastati al-amru bit tauhid bil iqtida. Dan larangan untuk berbuat syirik itu otomatis mencakup perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Otomatis bil iqtida, yakni secara konsekuensi. Itu makna bil iqtida. Yani secara konsekuensi, secara iltizam, secara iktida atau secara iltizam, ini istilah yang sama. Larangan dari berbuat syirik itu otomatis adalah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kaidahnya tadi kita sudah sebutkan setengahnya lagi belum kita sebutkan. Al-amru bisyai' nahyun an diddi, wan nahyu anis syai' amrun bi ahadi ad-dadi. Ada sedikit perbedaan, ya. Al-amru bisyai', perintah untuk melakukan sesuatu adalah larangan untuk melakukan lawannya. Dan
wan nahyu anisyai, larangan untuk berbuat sesuatu adalah perintah untuk melakukan salah satu dari lawannya. Tapi kebetulan kalau syirik lawannya cuma satu, yaitu tauhid. Contoh misalkan wala taqrabuz zina, jangan berbuat zina. Taib, berarti ini adalah otomatis perintah untuk melakukan apa aja yang bukan zina pada saat itu, yang penting mubah, tidak ada dalil lain yang melarang. Jadi misalkan ini seseorang udah mau melakukan zina, itu dilarang, ini otomatis perintah untuk melakukan udah sesuatu yang lain. Antum mau ngapain? Mau tidur, mau keluar rumah, mau lakukan sesuatu yang itu salah satu dari lawannya. Karena lawan dari keharaman itu bisa banyak. Ya, baik. Nah sekarang sehingga tadi disebutkan bahwa larangan dari berbuat syirik itu otomatis perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena lawan dari syirik cuma satu, yaitu tauhid. Yaitu tauhid. Fadalla dzalika ala anna tauhid aujabul wajibat. Sehingga ini menunjukkan bahwa tauhid itu adalah kewajiban yang paling wajib. Wa anna syirka a'dzamul muharramat, dan syirik itu adalah keharaman yang paling besar. Ma istafadu minal ayat anna syirka a'dzamul muharramat wa anna tauhid aujabul wajibat. Jadi syirik itu adalah keharaman yang paling besar dan tauhid itu adalah kewajiban yang paling wajib. Jadi kalau kita sudah tahu demikian, maka harusnya itu tercermin dalam kurikulum belajar kita, kurikulum mengajar kita. Kalau udah jadi dai, ya harus menitik beratkan pada tauhid. Tentunya tanpa mengesampingkan cabang-cabang ilmu syar'i yang lain. Tetapi kita tahu bahwa ini perintah terbesar, inti dari seluruh ajaran para nabi dan rasul adalah tauhid. Maka apakah kita sudah berusaha mengambil dan memiliki saham juga dalam mendakwahkan tauhid atau tidak? Nah, ada argumentasi ini yang sering Anda sebutkan. Ada argumentasi kita takhassus, ada kekhususan. Mari kita berbagi dakwah, berbagi lini dakwah. Antum karena takhassusnya doktornya sampai akidah, antum di akidah. Ana doktornya di fikih, ana di fikih. Antum doktornya di sirah, antum ngajarnya mayoritas sirah. Ada doktornya di nahwu, di bahasa Arab, maka mayoritas ngajarnya, atau bahkan seluruhnya ngajarnya cuma nahwu sorof, balaghah misalkan. Maka ini adalah kesalahan. Ini namanya antum rugi sendiri. Dan bahkan tidak cuma rugi tapi salah, karena tidak sesuai dengan metode dakwahnya para nabi dan rasul. Ya, seluruh nabi dan rasul mengajarkan tauhid. Apakah kemudian karena dimudahkan oleh Allah untuk kemudian misalkan doktor sampai fikih, sehingga mayoritas atau bahkan seluruh kajian kita terkait dengan fikih saja, tidak mau ngajar akidah? Ya, ini adalah kesalahan dalam metode dakwah. Tidak boleh kemudian Anda tidak enak sama yang dokternya udah di akidah, Anda tidak enak. Anda siapa? Anda cuma remah-remah saja misalkan. Maka ini ya tidak boleh juga. Kalau memang antum remah-remah tapi antum doktor di fikih atau doktor di sirah, maka kita katakan antum kemana aja selama ini? Kuliah doktor di cabang ilmu syar'i yang lain, tapi kemudian akidah antum ternyata antum nggak bisa ngajar akidah. Antum kemana aja selama ini? Berarti kan salah di belajarnya selama ini, betul tidak? Kalau doktor di salah satu bidang ilmu syar'i, maka harusnya akidahnya juga bisa ngajar. Masa ngajar qawaid arba, matan ringkas, syaratul usul, matan ringkas, kitabut tauhid, matan ringkas, masa tidak bisa? Ya, tidak enak dengan kawan yang doktornya di akidah. Ya antum berarti menutup ini pintu amalan yang besar. Antum tutup sendiri karena perasaan tidak enak. Ya, hati-hati nanti kita nyesal di akhirat, betul tidak? Tidak melakukan amalan ibadah tersebut. Baik. Jadi selain ini rugi, ini juga kesalahan karena tidak sesuai dengan metode dakwahnya para nabi dan rasul. Kemudian yang kedua, pelajaran kedua, idzamu haqqil walidain, besarnya hak dari kedua orang tua. Ya, ini sudah jelas dan itu ditunjukkan dari Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasiat yang kedua setelah wasiat pertama tentang tauhid dan untuk larangan berbuat syirik. Wasiat yang kedua langsung menyebutkan tentang kedua orang tua kita. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi ini menunjukkan mereka memiliki hak yang besar. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga, tahrimu qatli nafsi bighairi haq.
La siyama idza kana al-maqtul min dzawil qurba. Yaitu haramnya membunuh nyawa tanpa hak, khususnya kalau yang dibunuh tersebut adalah keluarga sendiri. Ya, maka ini tidak boleh dilakukan, dilarang dalam salah satu wasiat di ayat-ayat tadi, wasiat ketiga dan wasiat kelima. Wasiat ketiga larangan membunuh anak, wasiat yang kelima larangan membunuh nyawa secara umum. Kemudian yang keempat, tahrimu akli malil yatim wa masyru'iyatul amal ala islahihi. Haram untuk memakan harta anak yatim dan disyaratkannya untuk melakukan hal-hal yang yakni merupakan islah, yaitu melakukan hal-hal yang itu mendatangkan kemaslahatan kepada anak yatim tersebut dengan hartanya tersebut. Pelajaran yang kelima, wujubul adl fil aqwali wal af'al 'alal qaribi wal ba'id. Wajibnya berbuat adil dalam perkataan ataupun perbuatan, baik kepada orang dekat ataupun orang jauh. Pelajaran yang keenam, wujubul wafa' bil ahd. Wajibnya untuk memenuhi perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu seluruh wasiat yang tadi disebutkan. Yang ketujuh, wujubut tiba'i dinil Islam wa tarki ma adah. Wajibnya untuk mengikuti agama Islam dan meninggalkan yang selain dinul Islam tersebut. Ini diambil dari bagian yang mana dari ayat-ayat tadi? Ini pelajaran ini diambil dari bagian yang mana? Hah? Bukan. Wa an hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul. Diambil dari situ ya. Kemudian yang kedelapan, annat tahlil wa tahrim haqqun lillah, bahwa ya, menghalalkan dan mengharamkan itu adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kemudian kita sembarangan mengatakan ini halal, ini haram, karena itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh mengatakan ini halal, ini haram, tapi harus sesuai dengan ilmu, di atas ilmu. Dan kita menyampaikan apa yang Allah halalkan, menyampaikan apa yang Allah haramkan. Bukan kita sendiri yang menghalalkan dan mengharamkan. Taib. Jadi ini menunjukkan bahwa tidak boleh bagi kita untuk berbicara tanpa ilmu, karena berbicara tanpa ilmu itu akan mudah sekali tergerak nanti untuk menghalalkan atau mengharamkan sesuatu yang itu menyelisih syariat. Baik. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan ini. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya.